Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Mas Purana, NIM D600-2034. Perkenalkan, saya Ilham Muzaki dengan NIM D600-200-043. Perkenalkan, nama saya Rido Pambudi dengan NIM D600-2052. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai tugas kelompok, yaitu yang pertama tentang isu, contoh proses statistik, dan penjelasannya. Proses statistik. Proses statistik merupakan proses stokastik merupakan himpunan variabel acak semua kemungkinan nilai yang dapat terjadi pada variabel acak X atau T yang disebut ruang keadaan atau state space. Dan semua kemungkinan nilai yang dapat terjadi pada variabel acak disebut dengan ruang keadaan atau state space. Satu nilai T dari T disebut indeks atau parameter waktu. Fakta dari stokastik. Nah, sejak dahulu pemanfaatan model yang menggunakan probabilitas lebih disenangi dibandingkan model yang deterministik. Dan yang kedua, pengamatan dilakukan pada saat-saat yang berbeda, tidak dilakukan pada suatu periode yang tertentu, sehingga menyangkut masalah probabilitasnya. Nah, yang ketiga, banyak fenomena fisika, sosial, teknik, dan manajemen saat ini yang diselidiki dan merupakan fenomena yang random dengan suatu probabilitas. Nah, proses yang keempat, stokastik proses juga merupakan himpunan variabel random yang merupakan fungsi dari waktu, parameter, atau waktu yang di sini diartikan dalam arti luas. Proses stokastik sering juga disebut dengan proses random atau random proses. Nah, selanjutnya adalah bentuk dari proses stokastik. Yang pertama, jika T 0, 1, 2, 3, maka proses stokastik ini berparameter diskrit dan biasanya dinotasikan dengan Xn. Yang kedua, jika T lebih besar dari 0, maka proses stokastiknya berparameter kontinu dan dinyatakan dengan notasi X kurung buka T lebih dari 0. Nah, selanjutnya adalah contoh proses stokastik. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilempar. Yang pertama, jika seandainya variabel random Xn menyatakan hasil lemparan ke N lebih dari 1, maka Xn, N lebih dari 1 merupakan himpunan variabel random. Untuk N yang berbeda, akan didapat variabel random yang berbeda. Xn merupakan proses stokastik. Yang kedua, seandainya Yn sama dengan banyaknya 6 yang tampak dalam N lemparan pertama. Tiap nilai N akan menghasilkan variabel random Yn yang berbeda, yaitu Y1 sama dengan 0,1, Y2 sama dengan 0,1,2, dan Y3 0,1,2,3, dan seterusnya. Jadi Yn adalah N lebih dari 1 dan merupakan himpunan variabel random. Ini juga merupakan proses stokastik. Lalu yang ketiga adalah bila Zn menyatakan banyak titik yang tampak maksimum selama N lemparan pertama, maka Zn N lebih dari sama dengan 1 dan juga merupakan proses stokastik. Lalu contoh yang kedua, terdapat R buah kotak, tersedia tak terhingga bola. Bola dimasukkan ke dalam kotak secara acak, dan jika Xn menyatakan banyaknya kotak yang terisi bola setelah lemparan, maka Xn N lebih dari sama dengan 1 merupakan proses stokastik. Atau seandainya Yn menyatakan banyaknya bola yang masuk pada kotak nomor 4 setelah lemparan ke N, di sini Yn N lebih dari sama dengan 1 dan juga merupakan proses stokastik. Lalu contoh yang ketiga adalah padangan variabel random yang menyatakan banyaknya pengunjung yang masuk dalam toko swalayan selama satu periode waktu tertentu, atau 0,t X sama dengan T. Lalu himpunan XT dengan T akan merupakan proses stokastik. Lalu selanjutnya adalah spesifikasi dari proses stokastik. Himpunan harga-harga yang mungkin untuk suatu variabel random Xn dari suatu proses
stokastik Xn, n lebih dari sama dengan 1, yang disebut dengan ruang state. Suatu proses stokastik sering ditulis dengan simbol Xt, T dari T, dengan T merupakan himpunan bagian dari min tak hingga dan tak hingga. Lalu selanjutnya adalah parameter. Proses stokastik dengan parameter waktu kontinu jika T merupakan suatu internal dengan panjang positif. Lalu yang kedua, proses stokastik dengan parameter waktu diskrit jika T merupakan himpunan bagian dari suatu bilangan bulat. Dan selanjutnya adalah ruang state S proses. Yang pertama, proses stokastik dengan parameter diskrit dapat menghasilkan ruang state diskrit. Lalu yang kedua, proses stokastik dengan parameter diskrit dapat juga menghasilkan ruang state continue. Dan yang ketiga, proses stokastik dengan parameter continue menghasilkan ruang state diskrit. Lalu yang terakhir, proses stokastik dengan parameter continue dapat menghasilkan ruang state continue. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan proses stokastik ini, parameter dan state space-nya sebagai berikut. Yang pertama, jika sebuah dadu dengan 6 sisi dilempar n kali, misalkan didefinisikan xn, menyatakan variabel random hasil lemparan ke n lebih dari sama dengan 1, maka yang pertama, xn, n lebih dari sama dengan 1 merupakan suatu proses stokastik. Yang kedua, proses stokastik ini merupakan proses stokastik dengan parameter diskrit. Dan yang ketiga, ruang state proses stokastik ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan bersifat diskrit. Baik, mungkin untuk isu yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Ridho Pambudi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ridho Pambudi. Di sini saya akan menjelaskan isu yang kedua, yaitu tentang game teori. Next. Pengertian game teori. Game teori merupakan suatu studi mengenai model matematika yang menggambarkan adanya interaksi antara kedua pemain yang merupakan individu yang rasional, di mana terdapat interdependensi antar strategi-strategi pemain. Setiap strategi akan memberikan konsekuensi yang berbeda di pemain itu sendiri maupun pemain lainnya. Next. Game teori mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah mengembangkan suatu kerangka untuk pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Yang kedua, menguraikan metode kuantitatif yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Aplikasi game teori. Game teori adalah metode utama yang digunakan dalam ekonomi, matematika, dan bisnis untuk permodelan perilaku bersaing. Pengaplikasiannya termasuk beragam. Fenomena ekonomi dan pendekatan seperti lelang, tawar-menawar, merger, dan akuisisi harga. Pembagian yang adil, duopolis,
perilaku ekonomi, ekonomi informasi, organisasi industri, dan ekonomi politik. Contoh aplikasi game teori. Game teori dapat diterapkan dalam beberapa aplikasi. Yang pertama, yaitu kontrak tawar-menawar serta keputusan-keputusan penetapan harga. Yang kedua, investor bisa menggunakan game teori untuk menentukan strategi terbaik ketika bersaing dengan investor lain dalam sebuah lelang obligasi pemerintah. Yang ketiga, dua pebisnis yang saling bersaing dapat menggunakan teori permainan atau game teori untuk menentukan strategi yang paling baik untuk mencapai tujuannya. Game teori sendiri memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah game teori dapat diaplikasikan ke duopolis, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan ke lebih dari dua perusahaan. Yang kedua, game teori mengasumsikan bahwa pelaku duopolis akan mengambil strategi yang paling baik. Contohnya, kedua pihak akan menggunakan perhitungan maksimin atau minimaxnya. Dalam kenyataannya, apabila salah satu duopolis gagal dalam menerapkan strategi tersebut, maka game teori tidak akan berguna. Yang ketiga, game oligopoli ternyata bukan sebuah game penjumlahan tetap, seperti yang diasumsikan oleh game teori. Duopolis tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan isu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk fenomena yang ketiga yaitu fenomena antrian yang akan saya jelaskan. Teori antrian. Teori antrian merupakan ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian menurut Heiser dan Render tahun 2008. Secara umum, sistem antrian menganut prinsip yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu, first come, first serve. Akan tetapi, tidak semua sistem antrian dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut. Kadangkala segmentasi pasar digunakan untuk merancang strategi antrian yang memberikan prioritas berbeda pada pelanggan yang berlainan demi mempertahankan pelanggan agar merasa nyaman saat antri. Perusahaan atau organisasi harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pelanggannya. Next. Next slide, Mas. Ya, ada contoh fenomena antrian, 3 contoh. Yang pertama adalah antrian pelayanan stasiun kereta api Solo Balapan. Pada stasiun Purwosari dan Solo Balapan, jalur kereta api menuju arah barat atau arah timur. Untuk arah barat, jalur rel kereta api menuju Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, dan Yogyakarta. Sedangkan untuk arah timur, jalur rel kereta api menuju arah Madiun, Malang, Jember, dan Surabaya. Stasiun Purwosari memiliki 4 buah jalur utama, di mana jalur 1 dan 4 lebih sering digunakan untuk menaikkan penumpang kereta yang berasal dari stasiun Purwosari. Sedangkan jalur 2 dan 3 merupakan jalur lurus yang digunakan untuk efisiensi waktu dan merupakan jalur kereta langsung maupun transit. Stasiun Solo Balapan memiliki 6 buah jalur utama untuk pelayanan penumpang. Jalur 1 dan 5 terdapat peron yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur lainnya. Jalur ini digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan kereta jarak jauh arah Jakarta maupun arah Surabaya dan Malang. Jalur 2, 3, dan 4 merupakan jalur yang digunakan untuk kedatangan dan keberangkatan kereta lokal seperti kereta Pramex dan Sriwedari. Jalur 6 merupakan jalur kedatangan dan keberangkatan kereta lokal tambahan, yaitu kereta Joglo Express dan kereta Sidomukti serta keberangkatan kereta Senja Utama Solo dan Lodaya. Kondisi steady state terpenuhi jika nilai tingkat kegunaan kurang dari 1. Artinya rata-rata jumlah kedatangan
kereta di jalur tersebut lebih kecil dari rata-rata laju pelayanan. Hal ini juga dapat diartikan suatu kondisi di mana jumlah kereta yang datang masih mampu dilayani secara efektif. Sebaliknya, bila laju kedatangan kereta terlalu banyak sehingga server tidak mampu dilayani semuanya, maka akan terjadi penumpukan antrian kereta. Ada beberapa model antrian. Model antrian pada jalur 1 dan 4 di stasiun Purwosari adalah FCFS, first come first serve. Kemudian model antrian pada jalur 2 dan 3 di stasiun Purwosari adalah FCFS juga. Kemudian model antrian pada jalur 1 dan 5 di stasiun Sulong Balapan adalah FCFS. Model antrian pada jalur 2, 3, dan 4 di stasiun Sulong Balapan adalah FCFS. Kemudian model antrian pada jalur ke-6 di stasiun Sulong Balapan adalah FCFS. Berdasarkan nilai ukuran kinerja sistemnya dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan kereta api di Purwosari dan Sulong Balapan sudah cukup baik. Yang pertama adalah layout. Layoutnya adalah single channel multi-phase. Kemudian yang kedua, calling population, yaitu orang yang bersifat tak terbatas. Kemudian 3, distribusi kedatangan, yaitu sifatnya acak atau arrival pattern random. Kemudian yang keempat, disiplin antrian, yaitu first in, first serve. Next slide. Yang kedua yaitu antrian gerbang tol. Antrian gerbang tol menjadi objek adalah sistem antrian di gerbang tol Paster yang berada di bawah naungan PT Jasa Marga Tbk. Kita ketahui bahwa volume kendaraan yang melewati gerbang tol Paster dapat dikategorikan dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Hal ini membuat sering terlihat antrian yang cukup panjang, terutama di jam sibuk pada saat pagi dan menjelang sore hari. Fenomena ini terjadi dikarenakan sistem pelayanan yang dimiliki masih belum maksimal, terutama jika kita lihat dari jumlah gardu tol dan juga pelayanan yang diberikan oleh operator. Di gerbang tol Paster terdapat 2 jenis gardu, yaitu gardu tol entrance yang khusus melayani mobil dari arah Bandung menuju luar, sedangkan gardu tol exit yang melayani mobil dari arah luar Bandung yang ingin masuk ke Bandung. Pintu gardu tol entrance memiliki 11 gardu, yaitu entrance 21, entrance 19, 17, 15 sampai dengan min 1. Sedangkan pintu gardu tol exit terdapat 9 gardu, yaitu exit 18, 16, 14, 12 sampai dengan min 2. Sehingga total gardu yang ada sebanyak 20 gardu. Dari 20 gardu tersebut ada 7 gardu yang tidak dipergunakan lagi. Sehingga gardu yang aktif saat ini ada sebanyak 13 gardu, 5 gardu tol entrance dan 8 gardu tol exit. Dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada gerbang tol exit, di mana jumlahnya ada 8 unit yang mana dioperasikan selama 24 jam. Salah satu ukuran performansi dari sebuah sistem antrian adalah faktor utilisasi, di mana suatu sistem antrian yang baik memiliki faktor utilisasi di atas 60%. Faktor utilisasi merupakan persentase waktu kerja efektif dari sebuah sistem selama rentang waktu tertentu. Dari analisis maka diperoleh bahwa faktor utilisasi dari tiap gardu tol pada shift-nya masih belum maksimal, sehingga salah satu dampaknya adalah kepadatan yang cukup signifikan di gerbang pintu tol. Ada 2 alternatif yang diusulkan dalam memperbaiki kinerja dari gerbang tol tersebut, yaitu penambahan gardu tol pada shift 1 dan shift 2, serta mengurangi gardu tol pada shift 3. Selain itu, peningkatan kinerja bisa dilalui dengan cara mempercepat proses pelayanan pada gerbang tol. Kemudian layout dari gerbang tol adalah single channel multi-phase. Kemudian calling population, yaitu kendaraan yang bersifat tak terbatas. Kemudian yang ketiga, distribusi kedatangan, yaitu acak atau arrival pattern random. Kemudian yang keempat, disiplin antrian, yaitu first in, first serve. Next slide. Yang ketiga, yaitu antrian pencucian mobil. Sistem antrian di Prima Gold Car Wash yang berada di kota Yogyakarta menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, layout,
yaitu single channel multiphase, yang kedua Keiling population, yaitu kendaraan yang bersifat tak terbatas, kemudian distribusi kedatangan, yaitu acak atau arrival pattern random, kemudian disiplin antrian, first in, first serve, kemudian panjang antrian, yaitu tak terbatas. Tingkat kedatangan konsumen selama periode puncak atau lambda adalah 39 mobil pada hari ke-30, dengan asumsi tingkat kedatangan berdistribusi Poisson. Waktu pelayanan rata-rata di 43 menit dan berdistribusi eksponensial. Dari hasil kuesioner persepsi responden tentang waktu ideal konsumen dalam sistem sebesar 1 jam sebesar 45 responden. Hal ini menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam antrian karena waktu tunggu konsumen dalam sistem adalah 1.618 jam atau 97 menit 37,08 detik atau 5.824,97 detik, dan waktu ideal dalam antrian menurun konsumen adalah 1 jam. Terdapat selisih atau gap sebesar 0,618 jam atau 37 menit 37,08 detik. 22.497 detik waktu tunggu konsumen, sehingga permasalahan tersebut harus diatasi perusahaan. Oke, next. Kemudian pendapat saya dan keterbatasan dari fenomena antrian yang tadi, menurut saya yang pertama, masalah antrian terjadi jika fasilitas atau pelayanan terhadap permintaan pelanggan tidak cukup memenuhi kedatangan pelanggan. Yang kedua, masalah antrian terjadi ketika jumlah permintaan pelayanan terlalu sedikit sehingga terjadi fasilitas yang menganggur atau terlalu banyak pelayanan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apabila pelayanan dilakukan secara manual, kecepatan pelayanan sangat ditentukan dari skill operator. Sedangkan apabila pelayanan dilakukan secara otomatis, maka harus menggunakan teknologi yang update. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai fenomena antrian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai 3 isu dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.